Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memasuki materi atau pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kakak melanjutkan pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kakak akan mengabsen adik-adik satu persatu yang saya sebutkan namanya dalam hadir ya. Baiklah, sebelum kakak memasuki pelajaran pada pagi hari ini atau materi, kakak akan mengabsen satu persatu yang namanya kakak sebutkan tentang hadir ya. Joko, Hadir, Kak. Herman, Hadir, Kak. alhamdulillah hadir semua ya. Kemarin kita belajar SKI ini tentang sejarah modern Islam. Yang ini materinya tentang kekhalifahan Abu Bakar Rasyidin. Baiklah, kakak akan menanyakan materi yang kemarin tentang Abu Bakar Rasyidin. Joko, siapakah Abu Bakar Rasyidin itu? Beliau adalah sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta khalifah pertama bagi umat Muslim. Soal selanjutnya, Herman, siapakah anak Abu Bakar yang menikah dengan Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Kak. Subhanallah, ajib banget. Baiklah, materi kita selanjutnya yakni sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Sebagai umat Islam kita harus tahu siapakah Umar bin Khattab itu. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW sekaligus khalifah umat Muslim, yaitu khalifah yang kedua pada tahun 634 sampai 640. Umar adalah salah satu khalifah ar-Rasyidin. Siapakah khalifah ar-Rasyidin itu? Dia ada 4, yakni Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang sahabat yang utama, namanya melampaui batas melebihi zamannya. Sampai sekarang ini nama Umar masih dikenang di kalangan umat manusia. Umar memiliki nama lengkap yakni Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza, terlahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu suku rumpun di suku Quraisy. Orang tuanya bernama Uqbah bin Naufal al-Makhzumi al-Quraisy dan Fatimah binti Hashim. Keluarga Umar tergolong keluarga yang menengah. Artinya menengah ini adalah tidak kaya dan tidak miskin. Sebelum masuk Islam, kita mengenal bahwa bangsa di Mekah atau bangsa di Arab sana, yaitu tradisi yakni mengubur bayinya hidup, yaitu bayi perempuan. Dikisahkan pada suatu hari Umar ingin mengubur putrinya dan dia berkata, aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku. Lalu dia maju dan kemudian menyisir janggutku. Termasuk Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Umar adalah sangat gemar bermabuk-mabukan hingga minum khamar, minum anggur. Setelah menjadi Muslim, ia tidak pernah menyentuh khamar sama sekali. Sehingga ada kisah pada malam hari Umar bermabuk-mabukan hingga sampai subuh hari. Ketika ingin sholat subuh, beliau ditunjuk menjadi imam sholat. Baiklah, kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Dikisahkan ketika Rasulullah pertama kali berdakwah, Umar adalah salah seorang yang sangat membenci Rasulullah SAW, termasuk menyiksa para pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada suatu hari Umar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika ingin berjalan atau hendak ingin membunuh Nabi Muhammad, ada seorang Muslim memberitahu kepada Umar bin Khattab. Setelah sampai di rumah, Umar menjumpai saudaranya yang sedang membaca ayat Al-Quran, yakni surat Toha. Umar pun lalu memukul saudaranya sampai berdarah. Ketika mengalir darah, Umar pun iba melihat saudaranya berdarah. Dan Umar akhirnya meminta surat yang isinya ayat Al-Quran, yakni surat Toha.
adalah seseorang atau termasuk yang ikut dalam peristiwa hijrah ke Yastrib atau ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Umar pun ikut dalam peristiwa perang Badar, Uhud, serta perjalanan ke Syria pada tahun 625. Putrinya Ibnu Habsyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kapan Umar menjadi khalifah? Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasehat kepalanya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal atau wafat, kekhalifahan jatuh ke tangan Umar bin Khattab pada saat itu. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Islam mengambil ahli Mesopotamia dan dari sebagian Persia, dari tangan dinasti Sassanid, dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil ahli Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Pada tahun 1938, Umar bin Khattab memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Beliau juga memulai proses modifikasi hukum Islam. Umar bin Khattab, walaupun dia menjadi khalifah, beliau dikenal dengan dari gaya hidupnya yang sederhana, termasuk sifatnya tegas dan berwibawa. Meskipun tegas sifatnya Umar bin Khattab, tapi hatinya lembut. Dia tegasnya karena kebatilan atau pembongkaran. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya Umar bin Khattab, beliau pun mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan hijrah hendaknya boleh dihitung pada saat peristiwa hijrah tersebut. Kapan Umar bin Khattab wafat? Dikisahkan bahwa pada subuh hari Umar sedang memimpin sholat subuh. Ketika memimpin sholat subuh, ada seseorang kafir yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dari belakang kafir ini membunuh atau menikam Umar bin Khattab dari belakang. Peristiwa ini atau wafatnya Umar bin Khattab yakni pada hari Rabu Dzulhijjah atau 644 Masehi. Setelah kematiannya tersebut, kekhalifahan akhirnya jatuh di tangan Utsman bin Affan. Jadi kakak sudah menjelaskan. Sekarang kakak akan memberikan waktu untuk adik-adik untuk membaca bukunya. Kalau tidak tahu atau tidak paham atau tidak mengerti, mohon untuk menanyakan kepada kakaknya. Baiklah adik-adik, apakah ada pertanyaan atau yang belum mengerti? Mohon dipertanyakan. Kalau sudah paham, ya alhamdulillah. Kalau belum paham, mohon ditanyakan kepada kakaknya. Alhamdulillah sudah paham Kak. Baiklah, dalam semua dari peristiwa tersebut banyak sekali perilaku Umar yang sangat baik. Umar terkenal dengan sosok yang tegas berwibawa. Ini harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita terapkan di masyarakat. Baiklah anak-anak, tetap semangat walaupun kita sedang dalam mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita terus mematuhi protokol kesehatan ini dengan 3M. Yang pertama, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kita harus benar-benar mengikuti arah atau peraturan yang dari pemerintahan tentang COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Baiklah adik-adik, tetap semangat belajarnya walaupun kita sedang dilanda masa COVID-19 ini, dan tetap semangat belajarnya adik-adik. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini tentang 3M, jaga jarak, mencuci tangan, dan berpakai masker. Baiklah, tetap semangat belajarnya adik-adik. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنت السلام